Apa kabar Anda semuanya? Semoga selalu sehat-sehat saja. Senang sekali saya Hifzul Arif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda. Dan kali ini saya akan kembali mengajak Anda untuk mendiskusikan dan menganalisis sebuah peristiwa yang saya sangat aktual nih. Peristiwa yang menjadi concern tidak hanya bagi Anda semua, tetapi juga banyak sekali elemen-elemen masyarakat yang memperhatikan secara serius kasus ini. Ya benar, dugaan Anda benar bahwa kita akan bicara tentang status hukum dari Abu Janda. Sampai sekarang ini polisi masih belum menentukan status Abu Janda, apalagi sampai ditangkap seperti yang banyak diharapkan dan didesak oleh berbagai kalangan. Status Abu Janda yang masih bebas merdeka ini tentu saja kembali menimbulkan spekulasi atau memperkuat bahkan spekulasi yang muncul selama ini. Dia dilindungi oleh tokoh besar, tokoh kuat gitu, sehingga polisi pun harus mentok menghadapi Abu Janda. Benar sih, polisi sudah memeriksa Abu Janda hari Senin dan dia diperiksa selama 4 sampai 5 jam, begitu pengakuan Abu Janda. Jadi Senin malam dia keluar dari Mabes Polri di Bareskrim Polri setelah menjawab 20 pertanyaan. Ini kalau kita lihat durasi pemeriksaan Abu Janda ini cukup pendek untuk kasus-kasus semacam ini, hanya 4 sampai 5 jam gitu dan dengan 20 pertanyaan. Wajar kalau kemudian wajah dia ketika keluar dari Mabes Polri itu tidak ada tampak kelelahan. Dia juga sangat santai gitu. Bandingkan misalnya dalam kasus yang berbeda. Tokohnya ini juga tokoh besar dan kasusnya sebenarnya relatif lebih sederhana dibandingkan Abu Janda, yakni saat Gubernur DKI Anies Baswedan dipanggil untuk diklarifikasi. Nah, ini statusnya diklarifikasi oleh Polda Metro Jaya dalam kasus kerumunan di Petamburan yang kemudian berbuntut menjadi penetapan mantan imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Sihab. Pada waktu itu hanya untuk klarifikasi saja Anies Baswedan itu diperiksa selama 9 jam dari pagi sampai malam, dan kalau tidak salah saya waktu itu dia diperiksa dan diajukan pertanyaan sebanyak 37 pertanyaan. Jadi memang itu cukup melelahkan, tapi berbeda dengan Abu Janda. Nah, mengapa sangat pendek sekali pemeriksaan ini menurut keterangan Abu Janda? Karena memang status dia itu saat kemarin itu belum diperiksa. Dia sebagai terlapor, dia masih diinterview oleh polisi. Itu penjelasannya dari Abu Janda. Karena itu kemudian dia Senin malam kemarin melenggang keluar dari Mabes Polri dan sampai sekarang statusnya belum ada kejelasan. Nasib Abu Janda ini sejauh ini itu berbeda 180 derajat dengan seorang politisi dari Partai Hanura, yakni Ambrosius Nababan. Jadi koordinator pro Jokowi Amin Ma'ruf ini pada Pilpres 2019 lalu juga diperiksa dengan kasus yang sama, yakni kasus tudingan rasisme terhadap penggiat dan aktivis kemanusiaan dari Papua, Natalius Pigai. Ambrosius Nababan itu diperiksa pada tanggal 25 Januari. Ya, kemudian sehari kemudian dia ditetapkan jadi tersangka dan langsung ditangkap dan dijebloskan ke tahanan di Mabes Polri. Langkah Polri menetapkan Nababan sebagai tersangka dan kemudian menangkapnya ini memang menjadi semacam angin segar gitu. Ada euforia di kalangan publik, ada harapan bahwa polisi sudah berubah, beda sekali dengan citra yang selama ini. Ini saya mengutip sendiri apa yang disampaikan oleh waktu itu masih Komjen Listio Sigit ketika menjalani fit and proper test di DPR, dia bertekad untuk mengubah wajah Polri dengan citra yang selama ini melekat bahwa seperti pisau dia tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini tidak boleh lagi terjadi. Dan kemudian terbukti ketika dia terpilih menjadi Kapolri, janji itu dia buktikan. Apa? Itu setidaknya pada kasus Ambrosius Nababan. Jadi tidak lagi ada orang yang dikenal sebagai pendukung pemerintah, gitu, bahkan menjadi koordinator relawan, itu juga kebal hukum. Ketika dia salah, dia juga ditangkap. Itu yang terjadi pada kasus Ambrosius Nababan. Sekarang ini publik menunggu-nunggu dan bertanya-tanya gitu, apakah tekad Kapolri ini hanya berhenti sampai kasus Ambrosius Nababan, atau sebenarnya Kapolri juga bertekad melakukan hal yang sama terhadap Abu Janda, tetapi kemudian mentok. Nah, kalau mentok itu apa penyebabnya begitu?
karena Kapolri loh, dan kemudian mentok menghadapi seorang Abu Janda. Ini penting kita ingatkan, kenapa? Karena kasus Abu Janda ini kasus yang menyedot perhatian banyak kalangan, dan kemudian banyak politisi yang mendesakkan agar kasus ini segera ditangani dengan serius dan minta agar Kapolri menangkap Abu Janda. Bahkan seorang ketua umum KNPI Haris pertama ini yang menjadi pelapor dalam kasus Abu Janda yang melakukan penghinaan rasisme terhadap Natalia Spigey ini berani mempertaruhkan jabatannya. Dia menyatakan bahwa kalau sampai Abu Janda itu tidak ditangkap oleh Polri, oleh kepolisian, maka dia akan mengundurkan diri sebagai ketua umum KNPI. Coba, luar biasa sekali. Ada seorang anak muda yang punya jabatan penting, ketua KNPI ini, untuk mendapatkan jabatan ini berdarah-darah ini. Di sini kan berkumpul semua organisasi kepemudaan dan kemudian bertaruh menjadi ketua umum, dan hanya karena seorang Abu Janda, dia bertekad untuk mengundurkan diri kalau sampai kemudian kasusnya tidak berlanjut dan tidak diproses oleh polisi. Ini menunjukkan betapa persoalan Abu Janda ini memang sangat serius. Dan sebenarnya bukan hanya Haris pertama ketua umum KNPI yang punya tekad semacam itu. Wakil ketua MUI Buya Anwar Abbas bahkan juga sempat menantang kepada Kapolri, tunjukkan bahwa betul-betul Kapolri itu tidak lagi menjadi pisau yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Apa buktinya? Dengan cara menangkap Abu Janda. Ini tantangan dari Buya Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI. KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia, kemudian MUI, Majelis Ulama Indonesia, ini kan dua organisasi yang sangat besar gitu. Bahkan kalau kita bicara soal MUI, ini merupakan representasi dari umat Islam Indonesia, bagian yang terbesar dari bangsa ini, yang minta agar Kapolri menunjukkan keberaniannya untuk menangkap Abu Janda. Sayangnya sampai hari ini Abu Janda masih tenang-tenang saja. Dia masih menghirup udara bebas. Saya tidak tahu apakah dia masih aktif di media sosial, karena saya bukan tipikal orang yang aktif di media sosial. Yang jelas dia belum ditahan oleh Mabes Polri. Tentu kembali muncul pertanyaan bahwa siapa sebenarnya orang kuat, orang besar yang melindungi Abu Janda ini. Sehingga kok Mabes Polri pun sampai mentok ketika menangani kasus ini. Mentok itu catatannya sampai hari ini ya. Kita belum tahu apa yang terjadi dalam beberapa hari ke depan. Siapa sesungguhnya pelindung dari Abu Janda ini dan apa kepentingannya gitu sehingga dia begitu sakti terkesan. Kita sekarang coba kembali menggunakan analisis dengan informasi yang disampaikan oleh mantan wakil ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan sekaligus ini yang penting kita garis bawahi adalah mantan wakil kepala Badan Intelijen Negara BIN, Kiai Asad Said Ali. Seperti dikatakan oleh Kiai Asad Said Ali bahwa Abu Janda ini adalah figur yang disusupkan ke PBNU dengan tugas mengacak-acak dan mengadu domba. Ini kalau dalam terminologi intelijen dunia yang selama ini digeluti oleh Kiai Asad Said Ali, dia ini adalah seorang implant agent, orang yang disusupkan untuk mengacak-acak tadi. Jadi bahkan kan sebelumnya disebut oleh Asad Said Ali bahwa dia ini musang berbulu domba. Figur dari Abu Janda ini memang cukup menarik, meskipun tidak misterius-misterius amat, tetapi kemunculan dia ke tengah publik ini menjadi cukup menarik, terutama ketika dia tiba-tiba muncul di kalangan NU. Dia menjadi kader Banser, dan kemudian yang sangat menarik adalah foto-foto dia dengan sejumlah tokoh NU itu bertebaran di media sosial. Mulai dari foto dia bersama dengan Ketua Umum Said Agil Siraj, dan juga yang paling banyak itu foto-foto dia bersama dengan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Yakut Khalil Qomas yang sekarang menjadi Menteri Agama. Jadi pada waktu itu orang memang melihat bahwa Abu Janda ini adalah seorang kader NU, seorang anggota Banser. Tetapi kan seperti kemudian terungkap seperti dikatakan oleh Kiai Asad Said Ali bahwa dia ini sebenarnya bukan kader NU, dia orang yang disusupkan. Mantan Ketua GP Ansor ini yang juga politisi Golkar, Nusron Wahid, juga memberi testimoni yang sama. Dia terakhir kan menjadi Ketua GP Ansor tahun 2015. Menurut dia sama sekali tidak pernah mendengar nama dari Abu Janda ini atau si Permadi Arya begitu. Dia juga tidak paham bagaimana itu kemudian tiba-tiba dia menjadi anggota Banser.
Tetapi yang bisa kita garis bawahi dari pernyataan Nusron Wahid bahwa kalau melihat dari perilaku dan adabnya itu hampir dipastikan atau bukan hampir, dapat dipastikan bahwa Permadi Arya ini sebenarnya bukan original Nahdlatul Ulama. Dia kalau tuh NU NUKW lah ini. Karena menurut Nusron Wahid nggak ada orang NU seperti Abu Janda ini. Belakangan ternyata selain suka mengaku-ngaku, mengklaim dekat dengan kalangan sana sini, ternyata foto dengan Kiai Said Agil Siraj itu, menurut kesaksian seorang kader NU yang ada di lokasi itu, ketika Abu Janda foto bersama dengan Kiai Said Agil Siraj itu foto editan gitu. Betul, memang pada saat itu ada foto Abu Janda dengan Kiai Said Agil Siraj. Itu hanya foto seorang penggemar gitu, katakanlah seorang pengagum yang kemudian minta foto bersama dengan seorang tokoh dan dilayani. Kemudian muncullah foto-foto itu. Coba kita lihat. Ini foto yang pertama muncul ini, foto bersama dengan Kiai Said Agil Siraj ini sangat dekat sekali ya posisi fotonya. Nah, tetapi kemudian muncul versi yang lain. Nah, ini foto yang asli nih, foto yang belum diedit. Bisa Anda lihat kan sebenarnya itu foto biasa saja itu, foto seorang pengagum dengan seorang tokoh. Itu wajar saja. Nah, sekarang coba kita bandingkan ini. Lihat, kita bandingkan antara foto yang pertama yang kelihatannya terkesan dekat dan foto aslinya. Jadi clear ini adalah foto editan. Faktanya betul dia pernah foto bersama dengan Kiai Said Agil Siraj, tetapi tidak sedekat itu. Karena apa? Karena kadang-kadang kan kita tahu, foto bisa berbicara lebih dari sejuta kata. Tetapi ternyata kalau foto editan ya jadi tidak bermakna. Satu kata pun foto editan itu tidak bermakna. Justru menimbulkan makna yang sebaliknya. Ada persepsi bahwa ini ada faktor kesengajaan mengapa kemudian foto ini diedit sedemikian rupa dan kemudian diunggah di akun media sosialnya. Bagaimana dengan status dia sebagai buzzer peliharaan rezim? Ini mesti pakai tanda petik ya. Atau kalau teman-teman di media sosial sering menyebutnya sebagai buzzer RP. Sebab kalau kita melihat nih foto-foto dia bersama dengan para buzzer-buzzer pemerintah ini memang banyak sekali bertebaran di media sosial gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa memang Permadi Arya alias Abu Janda bagian dari mereka. Tetapi kemudian ketika diwawancari oleh Detikcom, dia mengaku bahwa dia itu hanya menjadi buzzer pemerintah, direkrut menjadi buzzer Jokowi Ma'ruf Amin, tepatnya begitu, pada tahun 2018 sebelum Pilpres. Dan kemudian dia bekerja, bahkan sampai kemudian dia pernah ke luar negeri beberapa kali untuk mensosialisasikan atau mengkampanyekan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Permadi Arya, ini masih pengakuan dia mengaku dibayar sangat besar ketika menjadi buzzer pada Pilpres kemarin. Dalam bahasa yang dia gunakan, dia seperti mendapat jackpot gitu. Sehingga hasil dari dia menjadi buzzer selama Pilpres itu bisa menjadi modal untuk dia membuka sebuah usaha, sebuah bisnis. Namun setelah Pilpres, menurut dia sudah tidak lagi menjadi buzzer pemerintah. Dan itu dia juga menjelaskan mengapa kemudian dia tidak mendapat jabatan komisaris di BUMN seperti buzzer-buzzer pemerintah lainnya. Sebab menurut dia, kan dia sudah dibayar besar. Jadi nggak fair kalau dia kemudian dapat lagi jabatan sebagai komisaris di sebuah BUMN. Ini sementara kalau kita menggunakan pengakuan dari Permadi Arya, clear bahwa menurut dia bukan buzzer pemerintah. Tapi tentu saja nanti kalau dia diperiksa lebih lanjut dan polisi ada intensi untuk menyelidiki, pasti akan terbongkar. Nah, ini sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru tuh. Karena selama ini kan Permadi Arya alias Abu Janda itu dikait-kaitkan dengan nama seorang tokoh besar, yakni mantan Kepala BIN Jenderal AM Hendro Priyono. Ini seru ini, karena bagaimanapun meskipun Pak Hendro ini sudah pensiun dari jabatannya, tetapi hampir semua orang memahami bahwa meskipun tidak punya jabatan resmi di pemerintahan, beliau ini punya pengaruh besar di pemerintahan Jokowi. Jadi ini soal jabatan ini soal mau atau tidak saja. Kelihatannya Pak Hendro memilih berada di luar struktur, tapi tetap punya pengaruh yang besar di lingkungan pemerintahan. Mengapa kemudian publik kemudian mengkait-kaitkan Abu Janda dengan Pak Hendro Priyono? Ini bukan mengada-ada, karena ini merupakan klaim dan pengakuan sendiri dari Abu Janda. Dia kan pernah mengunggah sebuah status di media sosialnya, sebuah foto gitu dengan caption, di foto itu seperti ini, foto ini ya, itu terlihat Pak Hendro sedang berpidato dan
Abu Janda ada di sebelahnya. Dan dalam captionnya dia menjelaskan bahwa dia bersama dengan ayah angkatnya dan juga sekaligus mentornya. Ini ini luar biasa ini. Benarkah kok klaim dari Abu Janda semacam itu? Karena kemudian tidak salah kalau orang mengkait-kaitkan jangan-jangan yang melindungi atau tokoh kuat, tokoh besar yang menjadi pelindung dari Abu Janda ini adalah Pak Hendro Priyono, mantan kepala BIN. Benar nggak ini? Sampai sejauh ini tidak ada penjelasan resmi dari Pak Hendro Priyono. Ini kan biasa kalau seorang tokoh intelijen tidak harus selalu menjawab semua isu yang muncul gitu. Kalau toh muncul jawabannya itu biasanya harusnya berupa denial atau bantahan, atau kalau tidak diam gitu. Diam atau mendinai, diam atau kemudian membantah. Tapi tidak ada bantahan dari Pak Hendro dan beliau hanya diam saja. Jadi bagaimana sebenarnya hubungan antara Abu Janda dengan AM Hendro Priyono ini? Sekarang kembali kita mengutip apa yang disampaikan oleh Abu Janda. Jadi setelah dia keluar dari pemeriksaan di Mabes Polri, di Barreskrim Mabes Polri, dia ditanya oleh wartawan tentang kedekatannya dengan Pak Hendro Priyono. Menurut dia bahwa dia itu hanya 2 kali pernah bertemu dengan Pak Hendro Priyono. Dua-duanya itu dalam kegiatan PKPI, itu partai yang pernah dipimpin oleh Pak Hendro Priyono dan sekarang dipimpin oleh putra Pak Hendro Priyono, yakni staf khusus Presiden Jokowi, Dias Hendro Priyono. Partai ini nggak masuk ke parlemen, tidak lolos parliamentary threshold. Gitu. Kalau kita kembali mengamati foto ini coba kita lihat lagi fotonya. Ini memang kelihatannya ini foto selfie. Jadi ketika Pak Hendro Priyono berpidato, kemudian Abu Janda mengambil fotonya sendiri, dan kemudian yang bikin seru itu memang ada captionnya tadi yang mengaku sebagai ayah angkat dan mentor. Kalau kita sementara ini memegang ucapan dari Abu Janda, dia bukan buzzer pemerintah, dia juga bukan orang dekat yang dilindungi oleh Pak Hendro Priyono, karena dia juga bukan anak angkat, apalagi orang yang dikader oleh Pak Hendro Priyono. Kalau begitu, siapa dong tokoh besar yang melindungi Abu Janda sehingga polisi pun tetap mentok? Gitu. Artinya ini dengan menggunakan logika sementara ini adalah ada tokoh besar yang lebih hebat dibandingkan Kapolri. Soal-soal begini kan harusnya dibikin terang gitu, sehingga tidak timbul fitnah, dugaan-dugaan, prasangka dan kemudian digoreng di media sosial. Sebab ini kan citranya sangat buruk. Kenapa? Karena seperti kita singgung sebelumnya, Pak Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah bertekad akan menegakkan hukum secara adil, seperti seorang Dewi yang matanya tertutup dan megang-pegang, dia pegang timbangan dan pegang, jadi dia tidak peduli siapapun, semuanya akan diperlakukan sama di mata hukum. Dalam bahasa yang sering kita sebut sekarang adalah polisi tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Kita masih menunggu nih. Saya mengajak Anda semua untuk mengedepankan prasangka baik, atau kalau dalam terminologi hukum ini praduga tidak bersalah. Sebab Abu Janda ini tidak hanya terbelit satu kasus, ada kasus lain yang masih menunggu. Dan sebenarnya kasus lain ini relatif serius karena berkaitan dengan penistaan terhadap agama, yakni cuitannya yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang arogan. Dan ini menimbulkan kemarahan tidak hanya di kalangan umat Islam, lebih spesifik lagi juga di kalangan NU sendiri yang selama ini diduga menjadi backing dari Abu Janda. Kasus soal penistaan agama ini juga dilaporkan oleh KNPI. Mari kita tunggu saja bagaimana perkembangan kasus itu. Nah, kalau memang kasus